Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, tayangan berikut ini merupakan kumpulan beberapa gambar dan cuplikan video yang terkait peran dan nilai guru penggerak. Bersama saya Mustar sebagai CGP, dan inilah tayangan selengkapnya. Sebagai seorang guru harus memastikan setiap murid memperoleh layanan pendidikan, termasuk mengajar dengan mendatangi kediaman murid yang karena satu dan lain hal sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti layaknya dengan teman-teman yang lain. Dalam memberikan layanan pembelajaran atau layanan pendidikan, guru harus memberikan bimbingan atau layanan kepada setiap murid tanpa kecuali tentu saja, termasuk kepada murid yang memiliki kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus bisa berarti lambat menerima materi, tapi bisa juga bermakna sangat cepat dalam menangkap materi. Kedua, karakter anak ini harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Bentuk layanan inilah yang sejalan dengan menghamba pada anak sebagaimana moto dari Ki Hajar Dewantoro. Bermain sambil belajar. Pada dasarnya murid sangat senang belajar. Karena itu, menyelipkan kegiatan atau permainan pada saat belajar adalah sesuatu yang perlu dicoba. Menurut budayawan Belanda, bahwa manusia itu pada dasarnya adalah suka bermain atau homo ludens. Berdiskusi adalah salah satu bentuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru bukan zamannya lagi sebagai pusat pembelajaran, tapi guru hanya sebagai fasilitator. Memfasilitasi murid yang kemampuannya di atas rata-rata, misalnya ketika diberikan soal, siswa yang kemampuannya di atas rata-rata atau katakanlah pintar dalam hal ini, pasti ingin semua maju di hadapan kelas untuk menuliskan jawabannya. Salah satu cara yang saya tempuh dalam hal ini, meminta ke semua siswa itu secara bersamaan untuk menuliskan jawabannya di hadapan kelas. Dan berikut ini kita akan menyimak cuplikan video pembelajaran. Video pembelajaran ini dilaksanakan dalam bentuk berkelompok. Kita simak sama-sama. Panjang 12 meter, nih talinya. Nggak panjang sih, kayak gitu. Ya, 12 meter. Habis itu 1/4 talinya dipakai buat jemuran ya, ini jemuran. Habis itu 1/3 tali dipakai buat tiang diikatkan. Oke. Kita mau tahu sisanya. Jadi kalau sisanya itu kan sama dengan 12 dikurang 1/4 dikurang 1/3 kan? Ya kan? Nah 12 ini berapa? 3 apa? Nih kalau misalnya cara gampang aku kayak gini, kita cari tahu 1/4 dari 12 meter itu berapa. Jadi dikali dulu 1/4 dikali 12 sama dengan, ini dicoret 12 bagi 4 3 kali 1 3. Jadi 1/4 itu sama dengan 3. Oke. Sekarang 1/3 dikali juga sama 12. Dicoret 12 bagi 3 4 sama dengan 4. Jadi 1/3 itu sama dengan 4. Nah, habis itu udah dapat ini, baru dikurang 12 dikurang 3 ditambah 4.
Nah, kalau misalnya ada kurung kan kurung dulu yang dikerjain. Jadi 12 dikurang 3 tambah 4 7. Jadi sama dengan sisa tahun. Dalam menggerakkan komunitas praktisi, sebagai guru harus sama-sama berbagi, harus sama-sama memfasilitasi agar terciptanya suatu diskusi, sesuatu yang bisa berbagi ilmu satu sama lain. Apa yang bisa dibagi? Bisa berbagi praktik terbaik, apakah itu bentuk model, metode, pendekatan, strategi, atau teknik pembelajaran. Bisa juga berbagi tentang bagaimana merancang alat peraga supaya suatu topik tertentu mudah dipahami anak-anak. Bisa juga berbagi substansi matematika, bagaimana cara menyelesaikan suatu persoalan matematika yang mudah dipahami bagi anak-anak. Selain sesama guru matematika, berbagi ilmu dengan guru lain juga sesuatu yang indah. Guru dalam satu sekolah sebetulnya adalah satu tim. Karena itu, untuk kemajuan tim diperlukan adanya kerjasama atau kolaborasi. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam kerjasama itu, maka hasilnya juga semakin maksimal. Pemberian motivasi yang terus-menerus, yang konsisten, akan menjadikan murid mandiri dalam belajar. Murid harus didorong agar memahami apa pentingnya mempelajari sesuatu, bagaimana strategi mempelajari sesuatu. Agar materi pelajaran dapat dengan mudah dipahami, guru harus memiliki nilai reflektif. Misalnya, kalau selama ini belajar melalui buku teks di kelas yang pasti akan membuat murid itu bosan, maka sekali-sekali bisa diganti melalui media komputer atau internet. Sebetulnya belajar matematika itu penuh dengan simbol-simbol, penuh dengan rumus-rumus, penuh dengan variabel-variabel yang semua sifatnya sangat abstrak. Karena itu, guru harus menghadirkan matematika dalam dunia nyata. Rumus dapat dengan mudah dipahami jika murid sendiri yang menemukan melalui praktik dengan benda konkret. Inilah salah satu bentuk inovasi seorang guru. Bentuk-bentuk inovasi dalam pembelajaran matematika yang pernah saya praktikkan antara lain menentukan luas permukaan bola dengan menggunakan jeruk manis. Sebetulnya yang dipakai hanya kulit jeruk itu, namun isinya bisa juga dimakan ramai-ramai, dan ini akan berkesan. Dan ini adalah inovasi dalam pembelajaran topik statistik. Kita ketahui bersama bahwa statistik berhubungan dengan data-data. Murid dibawa di pinggir jalan untuk mendata atau menghitung banyaknya kendaraan dengan merek tertentu yang lewat pada jalan dan rentang waktu tertentu. Cara ini sekali lagi akan sangat berkesan pada anak-anak atau pada murid kita. Ini sekali lagi pembelajaran di luar kelas. Anak-anak
atau murid menghitung tinggi tiang bendera dengan menggunakan konsep perbandingan. Tayangan yang sudah kita saksikan tadi adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara langsung atau offline. Bagaimana dengan pembelajaran yang online atau secara virtual? Di sini saya hanya akan menyajikan testimoni dari beberapa siswa. Testimoni yang pertama dari Nur Fadila kelas 9F. Saya bacakan. Cara Bapak menjelaskan mudah dia mengerti, karena sebelum memberikan tugas, Bapak memberikan contoh soal yang mudah dipahami dan selalu memberikan kesempatan untuk bertanya dan langsung dijawab sesuai contoh soal yang telah diberikan, serta sering memberikan kuis untuk lebih memahami dan menguasai materi yang sebelumnya. Itulah mengapa saya mudah mengerti, karena Bapak menjelaskan materi dengan baik dan memberikan instruksi secara tersusun sebelum mengerjakan tugas. Testimoni berikutnya dari Bella Audila Nagsati. Bella menulis seperti ini. Cara Bapak menjelaskan selama pembelajaran online mudah untuk kami mengerti, karena sebelum Bapak memberikan tugas, Bapak terlebih dahulu memberikan kami sebuah video yang berupa contoh atau penjelasan materi yang kami kerjakan. Cara penjelasannya pun mudah dimengerti dan membuat para siswa-siswi yang menontonnya akan lebih cepat memahami materi yang diberikan. Itulah mengapa saya sangat senang belajar matematika, karena Bapak menjelaskan materinya dengan baik dan benar, serta Bapak menggunakan cara atau metode yang mudah dipahami. Berikutnya dari Najma Atika Said. Bapak mengajarkan dan menjelaskan dengan baik sehingga saya mudah memahaminya. Banyak soal latihan yang diberikan setiap selesai mempelajari suatu materi membuat saya terlatih mengerjakan soal matematika yang membuat saya lebih memahami materi tersebut. Dan karena video pembelajaran disajikan lewat YouTube, maka saya dapat mengulang kembali mempelajari materi tersebut tanpa harus menyimpan video tersebut, yang dapat membuat memori HP full. Oh, ini memori HP-nya yang full katanya. Oke. Dan testimoni yang terakhir di sini dari Fani Nur Widayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran tahun ini memang lewat online, tetapi itu tidak jadi penghalang. Walaupun Bapak Guru menjelaskan pembelajaran melalui video YouTube, saya tetap bisa memahami tentang materi-materi yang telah dijelaskan. Saya juga senang waktu Bapak mengajar lewat Zoom. Bapak rela menyempatkan waktu untuk kami supaya kita bisa saling mengenal. Terima kasih Bapak Guru yang telah mengajar kami semua walaupun hanya lewat online. Sama-sama semuanya. Keceriaan murid membangkitkan semangat positif. Karena itu, ciptakan suasana ceria, karena suasana ceria mudah diciptakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.